Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Angel Adi Putra Roni, NIM 2003030081, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan mempresentasikan review buku ke-6 tentang komunikasi dan kapitalisme teori kritis. Teori Marxis. Pada saat dan tahun-tahun setelah pemberontakan mahasiswa tahun 1968, politik sosialis dan teori radikal berkembang pesat. Aktivis dan terutama kaum muda sedang mencari cara hidup alternatif dan perspektif yang mengarah ke luar kapitalisme dan perang imperialisme. Kiri baru adalah gerakan sosialisme itu sangat mempengaruhi politik dan budaya pada tahun 1960-an dan 1970-an. Membaca dan menafsirkan teori Marx saat itu merupakan bagian penting dari akademis dan aktivisme. Aktivis mencoba untuk mempraktikkan teori Marx, tetapi pada tahun 1970-an juga menjadi krisis ekonomi besar dan sebagai konsekuensi meningkat politik neoliberal yang ditunjukkan pada komodifikasi segalanya. Di bawah pengaruh kapitalisme neoliberal, masyarakat secara keseluruhan berubah menjadi bisnis kapitalis dan universitas semakin berubah menjadi sekolah bisnis, beroperasi di bawah kendali manajer dan neoliberal yang memandang siswa sebagai pelanggan yang membayar biaya yang menghasilkan keuntungan, pengetahuan sebagai instrumen modal, dan akademis sebagai mesin yang menghasilkan keluaran, dampak, dan hibah. Di bawah kondisi ini, pendekatan Marx selama beberapa dekade disajikan sebagai teori yang gagal dan sosialisme sebagai model masyarakat yang gagal sesuai dengan teori Marxis. Teori komunikasi dan Marxis. Dalam buku ini membahas tentang teori masyarakat dan komunikasi teori. Peter Golding dan Graham Murdoch menunjukkan bahwa arus utama teori komunikasi secara historis idealis dan positivis. Ini arus utama telah mengedepankan pandangan bahwa masalah masyarakat adalah masalah dari komunikasi, di mana ia mengevakuasi dari analisis masalah-masalah utama, kekuasaan dan ketidaksejahteraan dalam hubungan struktural dan tanpanya teori sosial mandul. Pendekatan semacam itu juga sering mengkonseptualisasikan sistem komunikasi sebagai penentu utama. Masyarakat mengabaikan sosial konteks produksi dan penerimaan dan kritis, dan tidak hanya menjadi teori komunikasi, tetapi pada saat yang sama harus menjadi teori kritis dialektis masyarakat. Perlu kita pahami bagaimana antagonisme kelas dan dominasi berinteraksi dengan proses komunikasi. Oleh karena itu, teori seperti itu sangat penting, teori komunikasi sosial dan teori komunikasi kritis masyarakat. 3 pendekatan teori Marxis. Ada 3 pendekatan teori Marxis. Yang pertama adalah kritis sekolah Frankfurt. Marxis menekankan peran manusia dalam masyarakat, ketersaingan dalam masyarakat kelas, dan praksis dalam perjuangan untuk dunia yang adil. Sekolah Frankfurt lebih fokus khusus pada kritik ideologi. Ekonomi politik Marxis, komunikasi adalah pendekatan yang muncul di bidang studi media dan komunikasi. Ini menganalisis hubungan komunikasi dengan kelas, kapitalisme, dominasi, dan perjuangan sosial. Ketiga tradisi pemikiran itu didasarkan pada teori Marx. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini dipengaruhi oleh unsur-unsur dari ketiga tradisi Marxis ini.
Materialisme komunikatif. Materialisme. Teori kritis adalah teori materialisme. Materialisme tidak berarti sebuah pendekatan yang menekankan determinasi oleh ekonomi atau salah satu yang menekankan peran hal-hal. Materialisme menekankan bahwa dunia itu dinamis, dialektis, hubungan dan proses suatu bentuk kontradiksi yang memungkinkan perubahan dan pengembangan. Bab ini membahas beberapa dasar filsafat materialis, yaitu konsep materi dan dialektika. Materialisme dan masyarakat. Bab ini membahas analisis materialis tentang masyarakat. Pertanyaan mendasar dari teori materialis masyarakat termasuk pertanyaan tentang hubungan objek dan subjek, hubungan kebebasan dan kebutuhan, kekuatan dan hubungan yang membentuk produksi manusia, hubungan ekonomi dan masyarakat, dan karakteristik masyarakat modern. Subjek dan objek. Strukturalisme menekankan bagaimana corak produksi, kelembangan kekuasaan, negara, ideologi, dan struktur lainnya menentukan, membatasi, dan kembali menghasilkan manusia sebagai subjek, yaitu pikiran dan aktivitas, sehingga menjadi manusia makhluk adalah membawa struktur yang memenuhi fungsi tertentu dalam masyarakat. Masyarakat dan produksi sosial. Marx mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kompleks di mana manusia menghasilkan alatnya untuk kepuasan kebutuhan mereka. Dalam masyarakat, manusia menghasilkan sarana dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia, tetapi kehidupan melibatkan sebelum segala sesuatu yang lain makan dan minum, perumahan, pakaian, dan berbagai hal lainnya. Seorang materialis pendekatan masyarakat tidak berarti bahwa masyarakat hanya tentang produksi makanan dan minuman. Sebaliknya, kelangsungan hidup dan kehidupan yang baik melibatkan juga berbagai lainnya hal seperti persahabatan, cinta, politik, budaya, keterlibatan dengan orang lain, dan lain-lain. Faktor yang menentukan adalah bahwa masyarakat merupakan suatu kompleks yang di dalam manusia sadar menghasilkan kehidupan mereka dalam cara sosial dan kemasyarakatan, yaitu dalam hubungan satu sama lain. Produksi dalam masyarakat juga melibatkan produksi ide, konsepsi, kesadaran. Gagasan itu terjalin dengan aktivitas material dan hubungan material pria tidak berarti bahwa ekonomi menentukan berpikir, melainkan bahwa manusia menghasilkan ide-ide dalam hubungan kemasyarakatan yang di kelas masyarakat adalah hubungan dominasi. Kesadaran dan komunikasi adalah tertanam dalam relasi sosial yang sebagai medium membentuk yang membentuk bahasa. Hubungan masyarakat menengahi produksi struktur yang beragam. Sekian dari saya, Bapak. Terima kasih.